Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang kali ini berjudul Pancasila Numerik Lanjutan oleh Triyono Priatmono. Tayangan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang juga berjudul Pancasila Numerik, di mana pada video sebelumnya dijelaskan apa arti Pancasila Numerik. Pancasila numerik adalah Pancasila yang diterjemahkan di dalam kaidah-kaidah penjabaran dari sila-silanya dan dijabarkan lebih lanjut berbentuk suatu sistem nilai yang kadar validitas penerapannya dapat diukur atau dihitung dengan ilmu hitung atau matematika. Dengan Pancasila numerik, seseorang secara pribadi ataupun bentuk perundang-undangan atau peraturan atau kebijakan pemerintah itu dapat diukur secara pasti melalui nilai-nilai atau angka-angka, ya, sehingga kemudian dapat disimpulkan, ya, bahwa sosok atau pribadi tersebut atau peraturan pemerintah atau perundang-undangan yang ada itu Pancasilais atau tidak Pancasilais. Pancasila numerik ini berbeda dengan butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Karena Eka Prasetya Pancakarsa itu baru mengartikan sila-sila dalam asas-asasnya saja, sehingga belum efektif gitu. Nah, Pancasila numeris ini berupaya untuk menjadi dasar yang jelas dan motorik untuk pengejawantan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga pada video sebelumnya tentang Pancasila numerik dijelaskan di bagian akhir itu terdapat pusaka Trusula Pancasila. Ini merupakan intisari terjemahan Pancasila bersistem Pancasila numerik. Disebutkan di situ ada 3 sula, ya. Sula pertama Pancasila dalam aspek formal, sula kedua Pancasila dalam aspek esensial, dan sula ketiga Pancasila dalam aspek potensial. Nah, di bagian ini ketiga sula tersebut ini ditunjukkan oleh kotak yang latar belakangnya warna biru. Ya, di situ terdapat tulisan tahap, ya. Nah, ini pengertiannya sama dengan sula gitu. Disebutkan di sini tahap pertama atau sula pertama aspek formal, kemudian tahap kedua atau sula kedua aspek esensial, dan tahap ketiga atau sula ketiga aspek potensial. Pada bagian proses penyusunan Pancasila numerik di sebelah kiri, ya, itu menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila itu sebagai ideologi negara, sebagai sejarah konsensus, sebagai dasar negara, dan sebagai sumber hukum. Nah, selanjutnya itu kita lihat kotak biru, ya. Kotak biru pertama itu ada tulisan tahap aspek formal atau sula pertama, yakni aspek formal. Nah, di sini kaidah-kaidah sebagai dasar pembentukan dan analisis kerunutan produk peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif ada setelah menerjemahkan sila-sila itu dalam aspek formalnya, ya. Akan tetapi memenuhi peraturan perundang-undangan saja belum cukup untuk terbentuknya masyarakat yang berpancasila dalam kehidupannya. Sistem numerik yang menyertai keterangan setiap kaidah itu untuk menunjukkan ketaatan atau ketidaktaatan, ya, atau terabaikannya Pancasila dalam suatu produk peraturan perundang-undangan atau suatu kebijakan pemerintah itu dapat disimpulkan, ya, kemudian dapat disimpulkan itu Pancasilais atau berpancasila
atau tidak Pancasilais. Nah, ketika ditemukan bahwa produk peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah tersebut tidak Pancasilais, maka sebenarnya itu bisa batal demi hukum itu. Karena tidak patuh kepada dasar negara atau sumber hukum Indonesia. Oleh karena itu, setelah tersusunnya kaidah-kaidah, perlu dilanjutkan dengan perumusan sistem nilai atau value, ya, atas faktor dan kriterianya sebagai dasar perumusan keputusan permusyawaratan di dalam masyarakat atau wakil-wakil rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini untuk menetapkan kesepakatan bersama atas suatu hal seperti pemilihan perwakilan, ya, memilih solusi terbaik, ya, pemilihan pelaksana terbaik atau petugas terbaik, dan sebagainya yang belum tercakup dalam sistem peraturan perundang-undangan. Nah, sistem nilai sebagai pengejawatan hikmat kebijaksanaan itu ada setelah menerjemahkan sila-sila itu dalam aspek esensialnya. Nah, ini kotak biru yang kedua gitu, ya. Di situ tertulis tahap 2 atau sula 2, sula kedua, yakni aspek esensial. Sistem numerik yang menyertai faktor-faktor dan kriteria-kriteria di dalam sistem nilai itu untuk mencapai hasil permusyawaratan yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Menginjak pada sula ketiga, atau dalam hal ini ditulis tahap ketiga, aspek potensial, yaitu kotak biru yang ketiga. Landasannya adalah tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai pengejawatan Pancasila dalam aspek potensialnya, yang mana Pancasila digali dari akar budaya bangsa yang kaya dan luhur, maka bangsa Indonesia dapat memiliki cahaya budaya, yakni identitas bangsa yang kuat, rasa nasionalisme yang tinggi, dan mampu secara aktif mengindra potensi gangguan terhadap hakikat kedaulatan rakyat atau melalui kontrol publik. Nah, bentuk dari Pancasila numerik untuk kepentingan ini adalah disusunnya seluruh sistem Pancasila numerik ke dalam suatu perangkat lunak. Ya, di situ ada tulisan software gitu, suatu perangkat lunak yang berupa buku saku. Ya, di kotak segi 4 yang wajib itu terakhir ada buku saku, ya, yang dapat disematkan pada komputer atau smartphone, ya, yang saat ini memang sudah banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dengan memperhatikan semua penjelasan sebelumnya, kiranya dapat ditarik kesimpulan mengenai perlu disusunnya sistem Pancasila numerik sebagai berikut. Pertama, gagasan mengenai disusunnya sistem Pancasila numerik ini bukan untuk mengecilkan arti Pancasila, namun justru untuk dapat menggali nilai-nilai Pancasila secara lebih komprehensif. Artinya justru memperbesar pengaruh Pancasila dalam memaksimalkan segenap fungsinya. Kedua, Pancasila dapat diterjemahkan dengan menyajikan tolok ukur dan metode penginderaan yang jelas mengenai kesetiaan semua komponen bangsa dan negara Indonesia kepada Pancasila. Setiap orang dapat mengetahui dan menggunakan software tersebut sehingga secara aktif dapat berperan sebagai warga negara dan warga masyarakat yang baik untuk memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang, yakni sadar hukum dan berhikmat kebijaksanaan. Ketiga, Pancasila tidak hanya menjadi slogan saja, namun mampu secara nyata mewarnai ritme denyut nadi, identitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
Keempat, Pancasila berfungsi sebagai tali pengikat kehidupan muamalat, yakni bermasyarakat dan bernegara, sebagai standar kehidupan ber-Indonesia sesuai dengan konsensus bernegara. Kelima, dengan Pancasila yang bernilai universal, yang jelas terjemahnya serta mudah dipelajari karena tersusun secara sistematis, kiranya Pancasila dapat diperkenalkan kepada dunia sebagai alternatif solusi dari kegagalan sistem politik dan ekonomi besar yang ada, yakni sosialis komunis dan kapitalis liberal. Pancasila numerik yang kita perkenalkan ini sifatnya masih dasar. Masih banyak yang harus dilakukan untuk menyempurnakan sistem tersebut. Di antaranya memberikan dasar-dasar kaidah-kaidah, faktor-faktor, kriteria-kriteria yang disebutkan, menyusun formula dari sistem numeriknya, menyusun program komputer, membentuk software aplikasi sistem Pancasila numerik, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha ini. Tertanda Triyono Priyatmono, Yogyakarta, 1 Juni 2016. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang Pancasila numerik, dipersilahkan menghubungi Saudara Triyono Priyatmono melalui email di bawah ini. Demikian, terima kasih.